Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel Lost Paradigm Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan ya mungkin lagi marak-maraknya ya, semacam COVID kali ya. Nah, banyak di antara kita sebenarnya masih bingung sih, apakah COVID itu beneran ada atau tidak. Kalau memang beneran ada, ya kita diskusikan di sini. Kalau memang beneran tidak ada, silahkan teman-teman juga nonton channel ini. Jangan di skip ya. Dan kita juga akan membahas persoalan apakah agama itu bisa menjawab tantangan zaman ke depannya. Apalagi kalau kemajuan teknologi ini ya, itu sudah sangat, ya bisa dibilang sangat pesat-pesatnya lah. Nah, apakah persoalan agama bisa menjawab itu ke depannya? Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ini ada pemateri yang gagah ya. Gagah sekali soalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang latar belakang pemateri atau kawan diskusi di Lost Paradigm Podcast ini, saya rasa sudah sangat representatif mulai dari telah menjabat LDMI ya, Ketua LDK LDK, di kampus, LDK latihan apa tuh? Lembaga Dakwah Kampus. Lembaga dakwah kampus dan masih banyak yang lain yang lain ya. Jadi sebenarnya kita langsung saja ya. Kalau persoalan COVID-19 di mata Ambar, saya sapa Ambar ya, karena sapaan akrabnya seperti itu. Oke, Sebenarnya kalau dari Ambar pribadi, COVID itu ada atau tidak sih sebenarnya? ya, tentu ini suatu yang menarik. Tapi sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya ingin berikan apresiasi kepada Lost Paradigma Podcast karena telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Saya katakan bahwasanya hak dari pikiran itu adalah menarasikannya baik dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi suatu progres yang luar biasa. Teman saya, saudara saya, Mama Isra. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi. Amin. Ya, yang tentunya pertanyaan dari host kita tentang apakah COVID-19 adalah suatu yang real atau konspirasi. Singkatnya adalah ketika kita berbicara tentang pandemik, saya meyakini bahwa dia adalah sesuatu yang ada. Tetapi ketika kita mau berbicara tentang apakah dia konspirasi, maka kita akan masuk kepada wilayah pembahasan dari mana source-nya, dari mana sumbernya. Maka kemungkinannya ada dua, otopsinya ada dua. Yang pertama adalah pure dari alam atau made of human atau buatan manusia. Maka tentu yang menarik ketika kita masuk kepada wilayah pembahasan made of human, apalagi kalau kita berbicara tentang teori konspirasi. Tetapi saya ingin berbicara dan mengangkat sebuah fakta yang menarik dari buku yang sedang marak, pendapat ataupun yang banyak sekali didiskusikan, itu mantan Menteri Kesehatan di era SBY, itu Ibu Dr. Siti Fadila, Dr. Siti Fadila yang pernah menjabat Menteri Kesehatan. Dalam buku tersebut, beliau menceritakan bagaimana ketika beliau berdiplomasi dengan WHO, berkonfrontasi dalam tanda kutip, ketika virus influenza, avian influenza atau flu burung. Di situ salah satu asisten general dari WHO bernama David Hyman, dia mengatakan bahwasanya biologi weapon ataupun senjata pemusnah massal itu benar adanya. Dan salah satu labnya adalah di Los Alamos, yang merupakan lab yang pernah digunakan untuk membuat bom atom untuk membomi Hiroshima dan Nagasaki pada saat Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Jadi biologi weapon adalah sesuatu yang pernah ada dan mungkin saja bisa ada sampai saat ini. Dan ini yang menarik. Jadi, apakah virus COVID-19 ini salah satu itu senjata pemusnah massal Ya, atau memang gimana gitu? Ya, kalau kita berbicara tentang COVID-19 kemudian menarik kepada teori konspirasi, maka saya secara pribadi jawabannya adalah 50-50. Maybe yes dan maybe no. Yang kita bisa lihat hanyalah gejalanya. Hanyalah gejalanya. Misalnya contoh, saya mengambil contoh lagi dari buku Dr. Siti Fadila. Dalam kasus 1984, resolusi WHO ketika menciptakan vaksin smallpox atau virus cacar, kemudian resolusi itu dikeluarkan tetapi WHO masih menyimpan virusnya karena mengatakan nanti ketika suatu saat nanti dunia membutuhkan. Kemudian Ibu Dr. Siti Fadila menanyakan,
bagaimana ketika suatu saat nanti virus itu tidak muncul tetapi riset dan vaksinnya sudah ada. Bukankah ini sesuatu yang mengeluarkan biaya yang banyak? Maka tentu ketika kita analogikan, tetapi ini sangat berbahaya, tetapi saya ingin melihat gejala-gejalanya. Ketika kita tarik kepada bagaimana rekayasa perang itu terjadi, bagaimana senjata itu diciptakan, gunanya untuk apa? Menciptakan perang. Dan ketika kita menganalogikan ataupun menarik kepada teori ini, vaksin itu diciptakan untuk apa? Tetapi ini sesuatu yang sangat hati-hati, karena saya secara pribadi jawabannya adalah maybe yes dan maybe no. Oh, jadi kalau kita berbicara tentang COVID-19 di beberapa aspek, khususnya di aspek konspirasi gitu kan. Ya, Jadi jawabannya ini mungkin iya, mungkin iya. tidak. Ya, Oh, tetapi gini, saya masuk kepada opsi yang kedua atau kepemimpinan yang kedua, Hah? yaitu pure alami atau dari alam. Dan saya lebih condong kepada itu. Saya lebih condong kepada itu bahwasanya adalah pure dari alam. Jadi ini memang murni dari alam ya, Iya, murni dari alam, tetapi bukan berarti dia tidak bisa rekayasa. direkayasa ataupun bisa saja ada oknum-oknum tertentu menjadikannya sebagai konspirasi bisnis. Setiap situasi ada saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan kapitalnya. Dan ini bisa saja terjadi di berbagai arah. Tetapi menjadi penegasan saya bahwasanya yang perlu kita perhatikan, masyarakat hari ini banyak yang mengatakan ketika masuk kepada teori konspirasi, kemudian lahirlah opini-opini bahwasanya ini suatu rekayasa dan tidak berbahaya, hanya kebutuhan kapital. Kemudian masyarakat mengatakan tidak perlu yang namanya vaksin, tidak perlu yang namanya physical distancing. Ini tentu berbahaya, karena saya meyakini bahwasanya real adanya COVID-19 tersebut. Oke, menarik. Tapi kalau kita lihat di sekarang ini ya, banyak masyarakat itu yang merasa resah tentang COVID-19. Banyak juga masyarakat yang merasa bahwa hal ini apakah murni ada atau tidak gitu kan. Kalaupun memang ini adalah hal yang nyata dan memang terpampang jelas, tapi banyak juga masyarakat yang berpikir, wah ini kita pakai sistem hukum alam kali ya, yang kuat yang bertahan, yang lemah berantakan gitu aja. Jadi banyak masyarakat yang acuh tak acuh tentang persoalan itu. Jadi gimana nih cara untuk menjelaskan tentang persoalan acuh tak acuhnya di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Indonesia, apalagi di Makassar, apalagi di Kabupaten Takalar gitu kan, dan beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Kalau saya lihat sih banyak masyarakat yang sudah acuh tak acuh karena persoalan itu. Jadi gimana nih pandangannya soal hal tersebut? Iya, pertama masyarakat bisa merasakan ataupun menjadi acuh tidak acuh terhadap COVID-19 tentu tidak lepas dari bagaimana pemerintah memberikan penanganan ataupun fasilitas kepada masyarakat tersebut. Mungkin ini menjadi refleksi untuk pemerintah karena kita hidup dalam alam demokrasi dan sudah dideklarasikan 1948 di Deklarasi Human Rights, dan kita hidup dalam alam demokrasi di mana manusia itu lebih penting daripada negara. Manusia itu lebih penting daripada negara. Makanya kalau saya secara pribadi bahwasanya masyarakat harus mendapatkan jaminan dan percaya bahwa sustainability life-nya barang terjamin. Dalam hal ini pemerintah yang harus menjamin itu semua. Tetapi nampaknya pemerintah belum hadir sungguh-sungguh untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun menjadi apatis terhadap kehidupannya karena kenapa? Dia tidak mampu untuk mendapatkan jaminan ekonomi. Kalau masyarakat Makassar, istilahnya orang Makassar ya lebih baik lebih baik mate ciraka daripada mati kecipurang. Istilahnya lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Iya, betul. Nah, karena kenapa pemerintah belum hadir secara maksimal untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, padahal undang-undang kita telah menjamin itu di undang-undang kekarantinaan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau saya sih sebenarnya agak tertarik ya di salah satu teori tuh, orang Cina nih katanya, teori Sanyan. Kalau negara mau kuat atau sebuah wilayah mau kuat, maka rakyatnya harus dilemahkan. Jadi kalau negara mau kuat, rakyatnya yang harus lemah. Jadi apakah hal ini kira-kira selaras untuk zaman sekarang ini? Karena kan tuh banyak tuh sekarang kita lihat masyarakat yang lemah dan lain sebagainya. Jadi apakah hal ini relate untuk dikatakan, wah ternyata teori Sanyan sekarang sedang berlaku? Atau emang enggak, itu cuman hal-hal yang sebagian orang yang berpikir seperti itu. Ya. Jadi ya tentu ketika kita berbicara tentang negara dalam perspektif negara, yang mau ingin saya sampaikan bahwasanya yang menjadi hal terpenting dalam negara yaitu subjeknya.
yaitu adalah manusianya, dalam hal ini adalah masyarakat. Maka ketika kita ingin melihat negara itu maju dan berkembang dan menjadi negara yang kuat, maka tentu subjeknya atau masyarakatnya yang harus kuat. Maka dalam hal ini ketika kita ingin berbicara tentang negara, maka yang paling penting adalah masyarakatnya yang harus dikuatkan sehingga masyarakat ataupun negara itu menjadi negara kuat. Jadi kalau kita berbicara negara, betul-betul ya bahwa ketika ada sebuah penyerangan, khususnya wabah pandemi ini COVID, berarti memang pemerintah harus langsung turun ke lapangan. Para stakeholder harus saling membantu gitu kan. Jadi apakah memang pemerintah yang harus terjun langsung atau memang masyarakat juga harus kooperatif? Ya, jadi harus begitu juga ya kan? Ya, betul. Jadi kalau kita ingin cepat selesai dalam penanganan COVID ini tentu bukan hanya dimensi pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat juga hadir sebagai seorang yang mampu untuk memberikan kekuatan atau memberikan kontribusi bagaimana secara kolektif kita bisa menyelesaikan pandemi ini. Jadi pemerintah dan masyarakat harus hadir. Jangan ada yang timpang. Masyarakat sudah merasakan bagaimana dia telah berjuang dengan PSBB, physical distancing, social distancing, tetapi malah pemerintah tidak hadir. Atau sebaliknya, pemerintah sudah merasa optimal, merasa maksimal dalam memberikan penanganan, tetapi masyarakat belum tercerahkan atau masih apatis dengan hal-hal tersebut. Oke, jadi kalau kita recall nih, berarti memang virus COVID-19 ini atau COVID-19 betul-betul memang adalah buatan alam gitu ya. Memang ada karena ya memang adanya gitu kan, bukan karena dibesar-besarkan oleh manusia gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang persoalan tadi lagi, memang semua stakeholder khususnya pemerintah itu betul-betul harus terjun secara aktif ke masyarakat ya. Menarik. Nah, kalau kita berbicara tentang agama nih, karena kan saya tahu Ambar ini basicnya di situ juga kan, minimal di salah satu kegiatan ekstranya di luar. Mudah-mudahan. Oke. Hal yang menarik, apakah agama itu mampu untuk menjawab segala tantangan zaman di masa depan? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang yang lebih ilmiah dalam artian ya yang bisa mengobati kita ya obat. Kalau agama ya urusan agama gitu kan. Jadi banyak orang yang berpikir wah agama kayaknya ini udah tidak bisa lagi kita jadikan sebagai dasar untuk hidup kita, apalagi kalau berbicara tentang pandemi ini gitu kan. Agama ternyata biasanya dikesampingkan di sebagian orang. Kita betul-betul fokus di kegiatan-kegiatan ilmiah. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah memang agama ini masih bisa eksis di beberapa tahun atau beberapa puluh tahun bahkan ratusan tahun ke depannya? Ya, jadi ini merupakan pembahasan yang cukup menarik mengenai pertanyaan tadi, apakah agama mampu untuk menjawab tantangan zaman. Kenapa idiom-idiom ataupun pertanyaan ataupun narasi-narasi seperti ini hadir? Karena berbagai pandangan ataupun ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwasanya sustainability life itu bisa dijamin yang dimana teknologi yang dihasilkan dari sains atau sains melahirkan produk teknologi, dan produk teknologi itulah yang bisa menjamin sustainability life kita, keberlangsungan atau keberlanjutan kehidupan kita. Sementara orang-orang menganggap bahwasanya agama tidak mampu untuk melahirkan produk sains ataupun produk teknologi, sehingga agama tidak mampu untuk menjawab tantangan zaman ataupun memberikan jaminan untuk sustainability life. Sehingga pandangan ini lahir bahwasanya agama ke depannya tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman, karena yang menjawab tantangan zaman hanyalah sains yang melahirkan produk teknologi. Tapi apakah benar seperti itu? Ya tentu banyak pendapat, dan saya ingin membedah dari beberapa perspektif tentunya. Jadi kenapa muncul idiom-idiom seperti ini? Karena ketika kita berbicara tentang agama, orang mengatakan wilayah sains tidak bisa masuk ke dalamnya, ataupun sebaliknya, ketika kita berbicara tentang sains, agama tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka yang perlu kita ketahui bagaimana karakteristik sains yang berkembang saat ini. Bagaimana sains modern berkembang hari ini, maka tidak lepas daripada faktor sejarah. Faktor sejarah karena kenapa ia menghegemoni sains hari ini adalah Western civilization ataupun peradaban barat. Kenapa itu hadir? Kenapa sains memisahkan terhadap agama? Karena lahirnya scientific worldview itu sangat erat kaitannya dengan secularistic science. Karena kenapa? Pemisahan terhadap agama, karena memang luka sejarah dari sistem teokrasi atas nama agama
atas nama agama yang membelenggu yang namanya kebebasan untuk berekspresi, untuk melahirkan ide-ide sains. Misalnya contoh Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, yang waktu itu bertentangan dengan negara atas nama agama, kemudian diberikan hukuman, sehingga lahirlah zaman Renaissance, zaman pencerahan, yang basicnya sains tersebut adalah sains yang sekularistik. Makanya hari ini ketika kita melihat bagaimana sains modern berkembang, maka basicnya adalah sekuler. Maka ini tentu memberikan banyak juga persoalan, bahkan dikritik. Sebagai para ilmuwan dan saintis, filsuf itu mengkritik bagaimana sains hari ini. Pada mazhab Frankfurt pun mengkritik bagaimana sains modern hari ini. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan dari produk sains modern hari ini yang kata Samuel Quigley dalam bukunya Tragedy and Hope yang juga dikemukakan oleh Alexis Carrel dan Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwasanya kita tidak memungkiri bahwa sains hari ini, teknologi yang dimiliki oleh Western Civilization itu sangat maju. Tetapi apa kata mereka? Kita gagal untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik. Kita gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik. Kemudian karakteristiknya yang materialisme. Kemudian tidak lagi melihat aspek-aspek lingkungan. Sehingga lahirlah sebuah ekonomi yang tidak mementingkan yang namanya alam. Bahkan Slavoj Žižek dalam bukunya yang Trending dan Pandemic, kenapa virus itu hadir? Karena kenapa virus lagi tidak mendapatkan habitat alaminya? Karena kenapa? Dibabat menjadi industri-industri. Jadi inilah sebuah kelemahan juga dari sains modern hari ini. Dan ini yang perlu untuk kita bagaimana memberikan kritik dan refleksi terhadap sains modern hari ini. Jadi menarik nih. Jadi kalau kita berbicara tentang sains, maka agama dikesampingkan, begitu? Ya. Atau gimana nih? Kita tidak bisa menyampingkan agama karena seperti ini. Saya meminjam 3 terminologi dari Budiman Sujatmiko yang secara hierarkis dia mengatakan bahwasanya karya atau cipta itu lahir karena perpaduan antara cita-cita dan cinta. Karya yang baik, cipta yang baik itu lahir karena perpaduan antara cinta dan cita-cita. Maka saya meyakini bahwasanya agama secara umum, agama apapun itu mengajarkan yang namanya cinta. Maka orang yang beragama kemudian memiliki cita-cita, maka akan melahirkan cipta yang bagus atau karya yang bagus. Karena kenapa? Kalau hanya dimensi cita-cita tetapi menyampingkan namanya cinta, maka lahirlah produk-produk yang akan menghancurkan peradaban dunia ataupun sustainability life tidak bisa dijamin lagi. Oh gitu ya. Jadi apakah kembali nih kalau kita bahas COVID ya, apakah apakah agama ini bisa menjawab persoalan COVID-19 atau pandemi-pandemi yang lebih besar nantinya kan? Kita nggak tahu nih kedepannya apakah ada wabah yang lebih berbahaya dari COVID ini atau bahkan hal yang paling kita tidak bisa bayangkan gitu kan? Apakah agama kemudian hadir bisa menjawab persoalan itu? Ini tentu jawab pertanyaan yang menarik. Ya, saya tidak bisa langsung menjawab, tetapi saya harus memberikan alur dan narasi. Misalnya contoh, saya Muslim dan sedikit ayat mungkin yang akan saya sampaikan. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah jelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidaklah aku menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai problem solver, sebagai agent of change, atau memberikan solusi terhadap peradaban manusia. Makanya diturunkannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi, ayat yang pertama mengatakan bahwasanya manusia diciptakan sebagai problem solver, sebagai khalifah, sebagai leadership untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian kenapa dia hadir untuk menjawab tantangan zaman? Bukan hanya untuk memberikan kontribusi dan solusi untuk umat Islam, tetapi untuk peradaban manusia, karena memang Rasulullah diutus bukan untuk manusia ataupun bukan untuk umat Islam saja, tetapi manusia secara umum. Kita masuk kepada contoh yang konkret. Artinya apa? Agama dalam hal ini Islam memberikan motivasi untuk menjawab tantangan zaman. Dan inilah yang terjadi kepada ilmuwan-ilmuwan Islam, salah satunya adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi kita tahu dia adalah penemu teori aljabar. Apa yang menjadi kerisauan beliau? Apa yang menjadi kerisauan beliau lahirnya teori aljabar? Yaitu beliau mengatakan jangan sampai nanti umat tidak mampu lagi untuk membagi warisannya dengan baik. Sehingga menemukan teori aljabar. Artinya apa? Saya meyakini bahwasanya agama mampu untuk menjawab tantangan zaman. Karena
kenapa? Kalau kita berbicara tentang tantangan zaman, bukan hanya produk teknologi, tetapi agama mengajarkan yang namanya moral, adab, dan itulah yang kita butuhkan. Banyak orang pintar tapi tidak beradab, ilmunya digunakan untuk merusak alam atau untuk merusak manusia. Jadi kesimpulan saya, agama mampu untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian apakah agama tidak menyentuh pada wilayah sains? Ternyata tidak. Ternyata maksud saya agama masuk kepada wilayah sains, dan ini banyak dilakukan penelitian-penelitian ilmuwan-ilmuwan yang dulunya non-Islam kemudian masuk Islam hanya meneliti air. Karena saya basicnya adalah ilmu kelautan, saya pernah diberikan tugas untuk mencari seorang ilmuwan masuk Islam karena penelitiannya. Seorang profesor dari Jepang itu meneliti sampel air. Kemudian ketika diteliti sampel airnya, kemudian dibunyikan Al-Quran. Al-Quran itu mengubah kualitas daripada air tersebut. Dengan wasilah itu masuk Islam. Atau mungkin kita mengenal Prof. Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dari Prancis, kemudian menulis buku dengan judul Sains dan Al-Quran. Hipotesa awalnya itu lahir dari bagaimana kejadian Fir'aun itu ditenggelamkan di Sungai Nil ataupun pada saat mengejar Nabi Musa. Dengan penelitian wasilah itu, hasil dari kesimpulannya sangat selaras dengan Al-Quran. Dan masih banyak penelitian-penelitian yang lain. Dan contoh yang terakhir misalnya, lalat. Ketika lalat turun ke dalam air kita atau minuman kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk dicelupkan. Ternyata ketika telah diteliti, sayap yang satunya itu memberikan penawar. Akhirnya selaras dengan penelitian-penelitian ilmiah. Artinya, Al-Quran itu memberikan clue-clue terhadap sains kita hari ini. Jadi, kesimpulan saya, agama hari ini mampu untuk menjawab tantangan zaman. Untuk menjawab tantangan zaman, bahkan kita melihat bagaimana pendapat-pendapat dari Bernard Shaw. Bernard Shaw yang merupakan salah seorang saya tidak tahu basicnya apa, tetapi dia salah tokoh yang sangat terkenal juga. Kita banyak bisa mengakses buku-bukunya ataupun diikuti pendapatnya dalam buku-buku. Bahwasanya suatu saat nanti di Eropa agama Islam akan menjadi agama yang sangat diminati oleh masyarakat. Karena kenapa? Ternyata dia sangat bisa beradaptasi dengan konteks sana. Kira-kira. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya nih, ini juga aku agak berpikir ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah penelitian yang berdasarkan basic ilmiah. Nah, kebetulan penelitian itu berbeda dengan salah satu agama gitu kan, berbeda dalam salah satu kitab agama. Jadi siapa yang salah nih, penelitian yang berbasic ilmiah atau kitab salah satu agamanya yang salah? Nah, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara ilmiah ya otomatis banyak orang berpikir wah ilmiah ya tentu benar nih ya kan, kalau orang yang secara materialistik gitu kan. Nah, jadi gimana nih menjawab kalau misalnya secara kontekstual ilmiah terjawab dan agamanya itu hal yang berbeda dengan jawaban yang ditemukan secara ilmiahnya. Saya rasa seperti itu. Iya, jadi pertama, sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau membangun ataupun membahas sedikit tentang epistemologis, salah satu cabang filsafat. Kalau kita melihat filsafat yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim dan filsafat barat itu, sumber-sumber daripada penemuan ilmu itu berbeda. Kalau barat kita kenal ya filsafat empirisme dan rasionalisme. Sumber-sumber dari ilmu itu ada dua, yaitu empirik dan rasional. Artinya apa? Penelitian ilmiah itu hasil dari empirisme. Bagaimana perbedaannya dengan epistemologis Islam? Islam ada 4 epistemologisnya. Yang pertama adalah khabar shadiq, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menafikan yang namanya empiris dan rasional serta intuisi. Tidak menafikan hal tersebut. Artinya apa? Yang paling utama adalah Al-Quran. Kabar yang paling otentik, kalau kaum beragama usia Islam, apa yang paling otentik adalah kabar yang disampaikan Al-Quran. Makanya ketika ada penelitian ilmiah yang berbeda dengan Al-Quran, kemungkinan yang pertama adalah pemahaman kita terhadap Al-Quran yang salah, sehingga kontradiksi atau tidak ambivalen terhadap penelitian ilmiah. Atau kemungkinan yang kedua, penelitian ilmiah itu yang salah, sehingga bertentangan dengan Al-Quran. Makanya yang perlu kita selaraskan adalah pemahaman kita terhadap dalil itu benar, dan hasil daripada penelitian itu juga benar. Maka saya meyakini akan menemui titik temu.
Oke. Jadi kalau kita menarik nih, berarti sebenarnya ada dua ya faktornya. Kalau memang itu dikatakan bahwa ilmiahnya itu benar. Pertama karena itu tadi ya, karena persoalan hasil risetnya itu sudah benar. Kalau misalnya hasil risetnya bertentangan dengan agama, salah satu kitab agama misalnya kan, berarti hasil risetnya ada yang keliru gitu maksudnya. Bisa jadi kemungkinan bukan hanya riset yang bermasalah, mungkin bisa jadi pemahaman kita terhadap agama yang salah. Karena bisa jadi hasil riset itu yang benar, tetapi pemahaman kita terhadap agama yang salah. Oh gitu ya. Jadi Iya. dia cuma memahami secara ilmiahnya saja, tetapi tidak balance gitu kan, Iya. tidak balance tentang pemahaman agamanya. Iya. Jadi terjadi kontradiksi ya. Seperti Oh itu. menarik. Iya. Jadi kalau halnya ini kedua-duanya seimbang antara pemahaman secara ilmiah Iya. dan atau sains dan pemahaman secara agamanya juga imbang, Pasti bakalan bertemu. Oh, jadi tidak akan terjadi Iya. pertentangan di situ Dan ya. contoh-contohnya itu banyak. Misalnya contoh yang saya disampaikan, penelitian lalat. Ah, Clue itu telah disampaikan oleh Rasulullah dan ternyata ketika dilakukan penelitian ilmiah itu selaras, salah. ketemu. Karena kenapa? Pemahaman kita terhadap dalil itu benar, kemudian pemahaman kita ataupun hasil daripada riset itu juga benar. Oh, Hasilnya paham. bertemu. Jadi ketika ada yang bertentangan, yang kemungkinannya adalah bisa jadi pemahaman agama kita yang salah atau memang hasil daripada penelitian itu yang salah. Ah, Jadi bukan berarti penelitian kita langsung menyalahkan ilmiah daripada penelitian ilmiah itu salah, kemudian mengatakan Al-Quran pasti benar. Bisa jadi Al-Quran memang benar, tetapi yang di sini adalah bisa jadi pemahaman kita ataupun dalil-dalil ataupun sunnah-sunnah yang lain yang mungkin salah. Karena kenapa? Dalam Al-Quran yang dilakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat alam. Dan ini menyimpan misteri yang luar biasa. Butuh pemahaman yang mendalam untuk mentafakurinya, bukan hal yang mudah. Jadi untuk memahami tersebut ya betul-betul pemahaman yang mendalam, sehingga ketika betul-betul pemahaman kita benar, saya meyakini penelitian ilmiah ataupun hasil dari penelitian ilmiah ketika itu benar pasti bakalan ketemu pada satu titik. Oke. Saya meyakini bahwasanya perang itu hadir karena tidak adanya keadilan sosial, adanya disintegrasi ekonomi dan politik. Makanya momentum 1 Juni kemarin kita harus merefleksi bahwasanya dalam poin Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya ketika keadilan ini saya meyakini bahwasanya ketika keadilan itu merata tidak akan menciptakan yang namanya chaos di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pembahasan yang sangat menarik. Nah, kami berharap di channel Lost Paradigm Podcast atau LPP, teman-teman dapat mengambil kesimpulan dari diskusi kami, dan teman-teman juga tidak langsung menelan mentah-mentah. Kami berharap juga teman-teman di rumah yang menonton channel kami ini, teman-teman mampu riset dan membangkitkan nalar kritisnya teman-teman. Jadi akhir kata dari kami dari LPP, bahwa teman-teman harus untuk subscribe, harus subscribe, dan teman-teman juga harus like dan komen, dan teman-teman kalau bisa berikan saran dan kritik, karena saran dan kritiknya teman-teman akan menjadi motivasi bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.